Halo, berjumpa kembali bersama saya, Bung Salim dalam Pripat Room Bung Salim. Saat ini saya bersama dengan Bapak Kristo Watratan. Beliau adalah branch manager dari Tokyo Marine Insurance ya. Perlu diketahui bahwa Tokyo Marine Insurance ini adalah asuransi jenis perusahaan asuransi yang pertama kali berada di Jepang. Jadi untuk kelas asuransi tahun 1879 mungkin itu 1879 ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya Tokyo Marine Insurance ini. Silakan Pak. Ya. Jadi Tokyo Marine Insurance itu asuransi pertama di Jepang itu berdiri tahun 1879. Jadi kalau sekarang sudah 141 tahun. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri berdiri tahun 1976. Itu sudah 45 tahun. Kami masuk di Makassar sendiri itu tahun 2006. Jadi sekarang sudah kurang lebih 14 tahun. Jadi asuransi Tokyo Marine sendiri itu asuransi yang bergerak di ada life-nya, ada kerugiannya Pak, atau asuransi umum. Nah, kebetulan saya dipercayakan sebagai kepala cabang di asuransi umum Tokyo Marine Makassar. Begitu Pak. Wilayah kerjanya di mana saja Pak? Untuk wilayah kerja kami itu Indonesia Timur sampai Manado, Kendari, Palu, ataupun di Papua, Maluku. Sampai Papua ya. Jenis-jenisnya apa aja Pak yang di cover? Misalkan kebakaran kah atau apa ya? Jadi kita lengkap, semua produk asuransi umum kita ada. Yang salah satu yang dikenal masyarakat mungkin macam asuransi kendaraan, mobil kan, asuransi kebakaran untuk gedung kan, asuransi pengiriman untuk mengirim barang. Kita juga ada asuransi alat berat untuk pengkaparan alat-alat berat di proyek, maupun untuk asuransi kecelakaan diri juga kita ada. Ini langsung di Jepang ya, kantor pusatnya. Kantor pusat Jepang. Jepang. Cuman kita ada di seluruh dunia, seluruh benua. Untuk di Indonesia sendiri kantor pusatnya di Jakarta. Sedangkan untuk kantor pusat kita masuk region Asia, itu di Singapura. Oh Singapura ya. Jadi regionalnya di Singapura Pak ya, mencakup untuk wilayah Asia ya. Iya. Apa saja yang misalkan apa nama-namanya, misalkan asuransi kendaraan apa, kan dia punya apa semacam apa ya, semacam dia punya ciri khas sendiri, misalkan Marine Tokyo ini. Kalau kita yang terkenal itu untuk asuransi pengiriman Pak. Asuransi pengiriman. Jadi untuk asuransi terbesar dan di dunia ya, terbesar di dunia maupun di Indonesia itu Marine Cargo itu dari Tokyo Marine. Tokyo Marine. Iya. Sampai berapa yang ditanggung oleh sebanyak-banyaknya? Tergantung. Ya, tergantung Pak. Tergantung dari permintaan yang ingin diprotek ya. Iya, betul Pak. Selain itu ada juga asuransi tentang kecelakaan ya, asuransi mikro kecelakaan ini. Iya. Itu saya dengar gimana namanya? Jadi asuransi kecelakaan diri ini Pak, dia menjamin atau memproteksi seseorang mulai dari 24 jam saat aktivitas. Itu kalau terjadi kecelakaan, tabrak ataupun jatuh dari kendaraan atau dari mana, itu dijamin Pak. Dijamin itu yang kita jamin itu berupa untuk perawatan medisnya. Kalau dia meninggal karena kecelakaan, kalau dia cacat tetap, kita juga memberikan
uang santunan Hmm. untuk ini, untuk selama biaya perawatan gitu Pak. Semakin seru pemirsa perbincangan kita. Tapi ada yang menggelitik dalam saya. Apakah karena hobi sepeda itu Bapak terjun ke dunia asuransi untuk jenis protek ini atau gimana? Sebenarnya Pak, masuk ke dunia asuransi ini sebenarnya kebetulan juga. Kebetulan ya. Nah, kalau mau dipikir, saya sebenarnya agak trauma juga dengan asuransi. Wah, apa yang membuat? Karena dulu orang tua saya asuransi saya. Tapi ya mungkin karena dulu ya, asuransi masih klasik. Ya. Jadi ya belum keterbukaan, masih belum transparan Ya. Jadi ya orang tua juga masih ini jadi ketipu. Jadi giliran kita mau klaim susah. Tapi kalau sekarang Pak, media Bapak sendiri udah tahu, media sudah transparan semua kan. Jadi asuransi modern sekarang sudah terbuka Pak. Jadi nggak ada lagi namanya orang ditipu-tipu. Nah, saya masuk ke asuransi itu kebetulan aja, karena kebetulan ada teman. Coba-coba ya. Saya tadinya di farmasi Pak. Oh, di farmasi. Sebelumnya saya di farmasi. Tapi karena teman ajak coba, ya saya cobalah. Tapi ya ternyata enjoy juga. Jadi sudah. Jadi bukan 20 tahun. Jadi bukan karena hobi sepeda sehingga saya perlu asuransi lagi nih. Iya, itu juga. Jadi sebenarnya memang semua dalam diri kita ini Pak, semuanya sebenarnya harus diasuransi. Mulai kita keluar dari rumah sampai kita kembali, itu semua harus sudah diprotek, dan itu semua ada produknya. Gitu Pak. Untuk Tokyo Marine sendiri apa garansi buat semuanya yang ini? Ya untuk Indonesia lah. Misalkan orang mau masuk misalkan asuransi mikro kecelakaan diri, bagaimana orang yakin ini dari luar negeri, takutnya kenapa itu perlu gimana? Untuk asuransi Tokyo Marine sendiri Pak, kita kan semua asuransi itu di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sedangkan untuk asuransi itu yang biasa kita dengar RBC, yang disyaratkan oleh OJK. Jadi per tahun 2016 itu ada peraturan OJK tahun 71 itu garing POJK nomor 5 tahun 2016 itu mengenai RBC, risk based capital. Setiap asuransi itu harus 120%. Jadi RBC itu Pak itu jaminan ya, semacam jaminan ya, di mana memperlihatkan rasio kecukupan modal daripada asuransi. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini OJK itu melindungi para nasabah dengan itu. Jadi kalau asuransi di bawah 120% itu RBC-nya itu dalam pengawasan OJK. Jadi Bapak percayalah, karena kami itu untuk 2020 ini RBC kita itu sudah hampir 200%, sudah 150 ke atas, sedangkan syaratnya kan hanya 120. Jadi itu yang memperlihatkan kesehatan dari para asuransi untuk keuangan. Berarti sudah melebihi 30 digit ya? Melebihi Pak, jadi aman lah Pak. Oh siap. Oke, semakin seru perbincangan kita dengan Bapak Kristo Watrawakan. Beliau adalah branch manager dari Tokyo Marine Insurance Group. Sebentar kita akan rehat.
Karena ini lampu paling hemat energi. Hemat energi bergaransi 1 tahun. Masih bersama saya, Bung Salim dalam Pripat Room Bung Salim. Masih bersama dengan Pak Kristo. Beliau adalah Press Manager Tokyo Marine Insurance ya. Di sini yang menarik saya ini Pak, yang dari sekian banyak ini untuk Indonesia ini, apalagi untuk Sulawesi Selatan ini, saya menarik di sini adalah asuransi mikro kecelakaan diri, di mana saya lihat ada gambar anak-anak ini, anak sekolah. Iya. Apa sebenarnya itu Pak? Iya. Dan apa syarat-syaratnya? Jadi ini asuransi kecelakaan diri ini untuk anak sekolah, Pak. Ya. Nah, itu syaratnya hanya data siswa Ya. dari sekolah. Itu aja, Pak. Ini mengcover meninggal dunia karena kecelakaan Ya. itu diberi santunan 20 juta. Ya. Untuk cacat tetap karena kecelakaan itu 25 juta. Dan diberi juga ini Pak, biaya pengobatan karena kecelakaan. Jadi taruhlah kalau teman atau keluarga anak yang pergi sekolah Dapat musibah kecelakaan. ditabrak ataupun dia jatuh dari mobil perlu perawatan di UGD, Ya. itu diberi Bantuan, santunan ya. 2 juta itu per kejadian. Jadi mau berapa kali kejadian nggak ada masalah. Kita tinggal dirembes Pak. Ya. Selain itu diberikan juga dukungan pendidikan berupa 250.000 itu per bulan. Jadi berapa bulan dia di cover Ya. dalam masa perawatannya itu kami berikan 250.000 untuk beli buku lah, apa pensil untuk belajar di rumah. Nah, patah tulang retak karena kecelakaan itu ada tambahan lagi. Ya. 2 juta rupiah Pak. Ya. Jadi dengan harga yang kompetitif, itu bisa mencakup semua kebutuhan daripada ini pelajar yang tertimpa kecelakaan. Begitulah Pak. Syarat usia pelajar itu sampai batas apa? Mulai dari mana sampai batas usia? Pengcoverannya ini mulai dari usia TK Ya. sampai SMA. Sampai SMA ya. Boleh, iya. Periodenya selama Satu tahun, Pak. Setahun ya. 1 tahun periodenya. Jenis-jenis nilainya itu apa? Berapa per ini? Apakah dengan 25 juta itu dengan premi berapa? Oh, ini cukup hanya membayar 45.000. Oh, 45.000. Wah, murah sekali. Iya, Pak. Tapi kalau misalkan kita mau naikkan, bisa nggak? Ya. Misalkan 45, saya mau 1 juta lah. Oh, Nggak bisa. Sebenarnya ini dia tailor-made. Ya. Tailor-made maksudnya bisa Bapak Up. kondisikan kan? Maksudnya bukan upping rate ya maksudnya. Iya. Maksudnya Bapak mau kondisikan, taruhlah untuk meninggal dunianya dinaikkan dia punya ini kan. Ya. Ataupun cacat tetapnya Ya. mau dinaikkan Ya. dia punya ini. Ya, kan? ini misalnya Boleh. orang-orang yang punya duit ya, ini Boleh. kecil bagi dia. Bisa nggak sampai Boleh. 2M gitu? Boleh. Boleh ya? Cuman mungkin kalau 2 MBO enggak. Ya tetap kita harus berikan ke underwriting kita untuk di approval Pak. Iya. Saya mendengar di sini adanya kerjasama dengan Berita 55 dalam menulis doa. Ini kan masa pandemi ini. Iya. Di mana ada Berita 55 mengadakan lomba doa, menulis doa untuk bangsa dan negara. Di sini salah satu sponsor pendukung adalah dari Tokyo Marine Insurance ini. Iya. Apa yang membuat Bapak sehingga tertarik dengan ini? Jadi begini Pak, kami sempat ngobrol-ngobrol. Ya.
dengan dinas pendidikan dan tim berita 55. Iya. Ternyata untuk sekolah di Kota Madia Makassar, Iya. di ke bawah itu, Iya. itu terus terang sangat banyak, utamanya di pesisir-pesisiran. Ya. Makanya kami timbul ide Iya. untuk mensponsor atau membantu Iya. anak-anak kita di Kota Makassar ini dengan produk yang asuransi mikro ini, Pak, minimal membantu orang tuanya Ya. kalau terjadi apa-apa, Betul. dengan harga yang ini sudah tercover Ya. pada saat kecelakaan, begitu Pak. Jadi terus terang kami sangat tertarik juga dengan kegiatan yang dibuat oleh Berita 55, di mana masa pandemi ini, di mana saat ini banyak orang tua siswa Ya, yang sangat butuh pekerjaan kan. Sedangkan resiko-resiko yang ada terhadap anaknya itu harus Sangat diprotek. penting, ya. Makanya kita merasa terpanggil ya, kita memberikan sponsor untuk asuransi kecelakaan diri ini. sangat saya sangat tersentuh dengan sikap daripada Tokyo Marine Insurance ini. Namun alangkah tidak enaknya kan saya tahu ini Bapak ini putra Ambon. Siap. Putra Ambon itu kan jago-jago, suaranya itu dari desan-desan itu setiap kata itu ada seperti nada-nada. Ada enggak semacam bait-bait yang dari Ambon? Walaupun besar di sini ya, besar di Makassar, Besar Makassar, Pak. lahir di sini, besar di sini. Tapi kan mau tidak mau darah dari Maluku itu selalu ada. Boleh enggak beberapa bait yang dilantunkan buat semua pemirsa? Bisa, ya? Iya. Ini Pak Salim tolong nyanyi gitu. Iya, saya dengar. Jadi bahwa dari suara-suaranya itu, oh ini bisa nyanyi nih. Jadi setiap kan ada orang setiap bernapas falas. Iya, Jadi iya. setiap napasnya Pak Kristo ini ada irama. Ini saya coba Pak. Ada yang apa? Apa Lagu ini 10 tahun ya. apa Mama Ya, gimana? itu lagu idola saya. Oh, boleh. Ayo Pak, silakan. Pakai ini aja Pak ya. Akapela aja ya. Iya. Berapa puluh tahun lalu Tung. kita masih kecil, kita ingat tempo itu. Sio ama gendong beta cukup Bapak. Wow. Kalau terus Bisa apa jiwa seninya harus dibayar ya. nggak bisa. Boleh karaoke lah Pak. Jadi memang untuk menjadi pemimpin itu apalagi insurance itu perlu kepercayaan kepada Siap. karena kan insurance itu hanya menjual kertas tapi Siap. kepercayaan. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh dari perusahaan Bapak memberikan untuk orang percaya yakin dengan sehingga dengan lantunan suaranya itu Oh iya Pak, saya mau koreksi juga. Iya. Untuk RBC tadi itu kan Bapak tadi ngomong masalah kepercayaan. Oke. Jadi masyarakat boleh percaya dengan Tokyo Marine Ya. Indonesia karena RBC kita itu di tahun 2019 itu sudah 245%. Ya. Sedangkan yang dipersyaratkan oleh OJK itu hanya 120%. Jadi kalau untuk kesehatan keuangan daripada Tokyo Marine sendiri untuk membayar klaim ataupun apa itu masyarakat percayalah, nggak mungkin kekurangan duit Tokyo Marine. Begitu Pak. Oke. Semakin lama semakin seru bersama dengan Pak Kristo. Siap. Mungkin kita akan rehat sejenak ya. Karena ini lampu paling hemat energi
Hemat Energi bergaransi 1 tahun. Masih bersama saya dengan Pak Kristo, saya sendiri Bung Salim dalam Pripat Rum Bung Salim. Untuk meyakinkan para nasabah-nasabah, ini kan perusahaan luar, Pak. Terus terang, perusahaan luar itu masih banyak masyarakat yang aduh ini padahal lokal pun bagus sekarang karena diawasi oleh OJK ya. Apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Tokyo Marine Insurance ini, Pak? Jadi selain kita sudah berdiri dari tahun 1975, jadi kita di Indonesia sudah 45 tahun, Pak. Nah, itu menandakan bahwa Tokyo Marine Indonesia sendiri sudah layak ya, dan memang mau mengabdi, sudah layak untuk iya. Kita selain RBC kami yang 245% itu, kita juga di Indonesia itu berturut-turut Infobank Award itu dari tahun 2019, tahun 2020 itu kita dapat penghargaan 2 tahun berturut-turut ya. Iya. Malahan Pak, itu kami barusan saja ini dapat Golden Trophy itu dari Infobank itu untuk kategori perusahaan asuransi terbaik selama berturut-turut selama 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya, jadi dari tahun 2015 sampai 2019. Selain itu juga kami merupakan perusahaan top marine cargo insurance di tahun 2019. Di tahun 2020 juga ini kami masuk dalam Infobank Award di peringkat keempat sebagai perusahaan asuransi yang berkinerja terbaik di tahun 2019. Jadi saya rasa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Makassar, boleh percayalah dengan keberadaan Tokyo Marine sendiri. Bahwa sudah ada jaminan ya, bahwa sudah ada pengakuan dari. Apalagi kami di Makassar ini, kami merupakan cabang terbaik di tahun 2017. Jadi memang sudah layak lah untuk dipercaya oleh masyarakat Indonesia, khususnya untuk Sulawesi Selatan sendiri. Jadi kita kembali ke untuk dalam rangka mendukung atau mensponsori, menulis doa untuk anak bangsa dan negara. Apa-apa yang akan diberikan nanti nih, Pak, untuk sebagai sponsor? Iya. Jadi selain kami berikan produk yang harga kompetitif ini, kami rasakan tadi ini yang sangat sangat dirasakan pentingnya bagi anak-anak, utamanya saat ini kan masa pandemi yang tadi saya bilang orang tua lebih susah, banyak PHK. Nah, tentunya diharapkan untuk anak-anak sekolah di Makassar ini, kalau bisa kita berharap semuanya bisa di-cover, Pak. Jadi makanya kami mau berpartisipasi dalam acara menulis doa untuk bangsa dan negara ini yang diadakan oleh
bertarima lima, karena terus terang kami lihat di sini pelayanannya yang besar untuk masyarakat, utamanya masyarakat yang ini ya, yang kurang mampu. Nah, itu jadi kami berharap sih dari pemerintah maupun dari pihak swasta, stakeholder, pimpinan yang ada di Makassar, mari kita berpegang tangan, merapatkan barisan untuk saling mendukung, utamanya buat anak-anak didik kita ya. Mereka nanti ini yang akan meneruskan kota Makassar jadi pemimpin estafet masa bagi depan. the next ya. The next, karena kan kita tahu bahwa mereka adalah harapan para bangsa. murid yang ada di kota Makassar ini sangat banyak, Pak. Sangat banyak. Jadi kalau bisa untuk mereka semua ada proteksi untuk dirinya mereka kan, dengan asuransi kecelakaan diri ini, dengan mereka mengikuti menulis doa untuk bangsa dan negara ini, kita berharap nanti pandemi ini bisa berakhir. Sekaligus memberikan manfaat. Ini loh manfaat yang diberikan asuransi dari Tokyo Marine Insurance ini ya. Oh, betul-betul sangat, saya sangat tersentuh. Apa harapan Pak Kristo untuk yang lain-lainnya? Harapannya itu sih Pak Bung Salim, dari teman-teman dari perusahaan swasta maupun pemerintah, BUMN, ikutlah berpartisipasi dalam acara menulis doa untuk bangsa ini, karena terus terang murid-murid di Kota Madya Makassar ini sangat banyak, dan kami berharap kalau mereka semua bisa terproteksi, tentunya orang tua mereka juga merasa aman, mereka juga dapat belajar dengan aman, Pak. Harapannya teman-teman semua juga bisa ikut dalam acara menulis doa untuk bangsa ini, ikut berpartisipasi, ikut peduli ya, ikut peduli. Terakhir, apa tagline daripada Tokyo Marine ini, Pak? Tagline kami, dimanapun kami berada, kita menjadi pelayan. Oh, mantap sekali. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kristo atas bincang-bincang yang singkat ini tapi yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih sudah mau diambil waktunya untuk berbincang. Saya juga terima kasih banyak untuk kesempatan. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah bincang saya bersama Branch Manager Tokyo Marine Insurance, Bapak Kristo Watratan. Watratannya agak susah Pak ya, tapi karena sudah suka dengan Pak Kristo sehingga ngucap itu sudah enak. Terima kasih. Makasih banyak. Jumpa lagi dengan saya nanti di lain kesempatan. Salam Indonesia.